Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal yang sedang kekinian dan juga hal seputar zaman now pastinya. Dan saat ini ada yang luar biasa, saya kedatangan dua orang bintang tamu sekaligus. Tapi sebelum kita cari tahu siapakah bintang tamunya, saat ini saya sedang berada di Lofsek di lantai 7 yang ada di Max One Hotel Tidar yang ada di Jalan Tidar nomor 5 Surabaya. Dan saat ini saya langsung sapa saja kedua bintang tamu saya pada kesempatan kali ini. Dari dunia fotografi ada dan juga dari dunia perhotelan tentunya. Langsung kita sapa dulu ya. Oke, saya mau sapa dulu yang pertama dari dunia fotografi dulu, ada Mbak Tia Sulaksono. Iya. Apa kabar? Baik. Lalu ada Pak Budi Setiono. Beliau adalah Director Sales and Marketing ya dari Max One Hotel Surabaya. Apa kabar Pak? Luar biasa Mbak. Wah, suatu pengalaman sekali ya kita bisa ngobrol-ngobrol dengan dua orang yang berbeda. Sebenarnya memang seolah-olah seperti bertolak belakang tapi sebenarnya sama gitu ya. Dunia fotografi sebenarnya ada hubungannya juga dengan dunia perhotelan gitu ya. Oke, kita ngobrol santai aja Pak seperti biasa. Mbak Tia kalau mau nimpali juga boleh, Mbak Budi juga boleh gitu ya. Oke, mungkin saya boleh ke Mbak Tia dulu ya. Boleh, Mbak silakan. Budi ya. Oke Mbak Tia, ini menarik sekali ya. Saya dapat bocoran, Mbak Tia Sulaksono ini punya profesi unik, betul ya? Profesinya boleh dibilang itu profesi, boleh dibilang hobi lah. profesi dan hobi gitu ya. Yang paling bagus itu hobi yang menghasilkan, akhirnya jadi profesi Iya, gitu that's kan ya right. Mbak Iya, Tia. bener. Nah saya dengar Mbak Tia Sulaksono ini sebagai food photographer, Food betul ya? photographer, betul. Oh gitu. Gimana sih awal ceritanya Mbak Tia sebagai food photographer? Ya sebenarnya saya dulu itu suka memang Mbak sama fotografi, dunia fotografi, kemana-mana bawa kamera. Dari kecil itu lihat hal bagus itu sayang gitu loh Mbak, kalau nggak di apa ya, di keep ya, dibekukan. Jadi harus difoto, disimpan buat kenang-kenangan gitu. Akhirnya kok lama-lama tuh Mbak. Dari kecil? Iya dari Udah ada paling passion? udah ada passion dari paling nggak SMP, SMA oke. gitu kan. Terus abis gitu ya dulu sih kameranya belum ada HP-HP kayak gini, jadi kamera manual cekrek gitu yang pakai film tuh. Ya itu. Terus setelah itu ketemulah saya di IG. Jadi saya fokusnya itu setelah main IG ya Mbak ya. Iya. Waktu di IG itu saya ketemu sama foto-foto dari ini luar negeri itu keren-keren banget gitu, bagus-bagus gitu-gitu. Ya. Itu foto makanan terutama dari Rusia Mbak. Itu. Rusia? Jadi akhirnya Oke. saya kiblat saya sampai sekarang ke arah sana. Gitu. Oke. Foto makanan Rusia itu kok kayaknya acak-acak tapi keren gitu loh, artistik gitu. Akhirnya ya itu saya coba sendiri di rumah, ya udah itu. Oh, menarik Dari situ sekali gitu awalnya. ya. Kalau dunia fotografi, tapi khusus ke makanan. Kenapa aku pilih makanan? Kenapa bukan yang lain? Karena kadang-kadang ada juga ya Pak ya. Jadi misalnya orang yang suka banget foto-foto. Foto jalan. Iya jalan, kan jalan. kata orang kalau dunia fotografi itu sebenarnya dilihat adalah Banyak story-nya banget, gitu ya. story-nya, Nah, benar. kenapa sih kok fokusnya ke makanan sih Mbak Nah, Tia? makanan itu lebih kompleks ya Mbak ya. Ada story-nya ada misalnya kayak kita belajar masak, misalnya bahan-bahannya ada, sekalian saya makan, sekalian saya kenyang, saya cicipin ya Pak ya. Sekalian bisa direview kan juga makanannya. Itu sekalian juga apa ya, kita itu dapat foto bagusnya gitu. Terus ini saya juga punya misi khusus sih Mbak memang. Jadi makanan itu asli Indonesia, saya harus bisa perkenalkan ke luar negeri. Itu. Itu misi saya memang. Jadi makanya saya kasih hashtag banyak itu kalau saya motret, saya upload di IG, hashtagnya banyak banget. Spesialis foto makanan-makanan Indonesia berarti? Enggak juga sih, Enggak juga makanan ya? luar juga masih bisa. Gitu. Makanan, minum, pokoknya food gitu ya? Minuman juga oke. Food, ya minuman, ya makanan gitu. Terus kalau untuk genre lain, maksudnya kayak yang benda-benda kayak bunga gitu-gitu, itu memang untuk refreshing aja biar nggak bosen di makanan mulu, ntar gendut gitu ya Pak ya. Iya. Kalau cuma lihat gambarnya aja nggak gendut Mbak. Iya, Kecuali benar. langsung berangkat gitu ya. Masalahnya ini yang motret Mbak, udah aduh enak sekali nih. Cicipin ya Mbak. Iya, langsung berangkat ke Max One ya. Nah, apalagi saya dengar nih Max One juga Temenin Pak katanya Budi. makanannya enak-enak gitu ya Pak ya. Nah, Pak Budi, ini saya ngomong-ngomong soal Max One ya. Boleh, ya, Mbak. Max One sebenarnya itu untuk target positioningnya itu termasuk hotel bintang berapa sih Pak sebenarnya? Kebetulan kalau Max One Hotel Tidar Surabaya, kita hotel bintang 3 Mbak. Alamat kita di Jalan Tidar nomor 5 Surabaya. Iya. Kalau secara general kita ada 101 kamar dengan 4 tipe kamar. Yang pertama kita standarnya itu kita di happiness room. Kemudian kalau superiornya
kita di WAM. Kalau di atasnya lagi deluxe itu kita di Max WAM. Terus kalau untuk suite-nya kita di Suite Love Mbak namanya. Oh, Terus iya. kemudian kalau fasilitas yang lain ada di Max One Cedar ini, kita ada OOB Kitchen, itu ada di lantai 2. Kalau di situ kita kebetulan signature dish untuk makanannya kita di gulai kepala ikan, Mbak. Gulai kepala ikan. Gulai kepala ikan. Wow. Jadi langsung lapar Langsung saya. lapar ya, Mbak, Kemudian Mbak. bayangin juga ya Mbak Tia ya. Waduh. Bayangin ya. Dari sisi warna, rasa semuanya ya. Kalau Bener. sama fotografer tuh langsung tercapture gitu ya. Oke, kenapa Pak gulai kepala ikan? Karena gini Mbak, orang-orang Surabaya ini menurut survei sih, karena kita sudah survei bahwa orang-orang Surabaya ini sebetulnya suka makan gulai kepala ikan. Cuman di Surabaya ini hanya ada satu tempat yang memang udah legenda ya Mbak. Iya. Nah dari situ akhirnya owner kita punya inisiatif gimana kalau misalnya signature dish kita itu gulai kepala ikan. Tapi kita beda Mbak dengan yang sudah melegenda itu. Oke. Kalau di kita memang taste-nya itu lebih, kalau buat orang-orang yang suka santan itu santannya akan lebih banyak Mbak. Terus kemudian Lebih melekok istilahnya ya betul, Pak ya. orang Jawa bilang gitu ya. Terus ada berimbing wulunya juga. Jadi memang kalau sudah coba gulai kepala ikan kita Pasti langsung luar balik biasa. ya. Balik terus Gak Mbak. bisa move on ya. Betul. Wah, luar biasa. Tadi ada banyak juga Pak ya, 101 kamar ya. Ini 101 kita balik lagi kamar, ke betul masalah ya. room ya. Ini ada berapa lantai sih Pak sebenarnya? Kita kalau untuk kamar ada 9 lantai Mbak. 9 lantai ya. 9 lantai. Terus kemudian kalau untuk love shack sendiri ini kita berada di lantai 7. Jadi kita di love shack ini biasanya tempat untuk nongkrong. Jadi kita kalau biasanya hari Senin, hari Rabu sama Sabtu kita ada live musik. Wow. Yang datang lumayan ramai biasanya. Asal nggak hujan ya Mbak, karena kan Iya. konsepnya kita Outdoor ya. Ya, outdoor. Rooftop gitu ya. Betul, rooftop. Terus kemudian kalau di sini juga tidak hanya untuk cangkruan ya Mbak. Biasanya sosial event itu selalu diadakan di sini. Oh. Contoh misalnya nih birthday, Iya, terus iya. engagement, terus kemudian arisan. Wow, kalau engagement Yes. pasti romantis banget ya Pak. Betul. Kita juga ada yang namanya private dinner Mbak. Jadi kalau misalnya satu couple gitu mau dinner di tempat kita siapkan biasanya di Skybox. Oh. Jadi benar-benar private banget. Wow, jadi di sini di lantai 7 di Love Shack sendiri ada berapa? 2 bagian ya Pak ya? Betul Mbak. Kalau di Iya. Love Shack itu secara keseluruhan memang kita di lantai 7. Tapi kalau untuk lantai 7 sendiri, kalau yang suka nyangkruk sambil makan makanan ringan, kita sediakan namanya Skybox. Skybox. Oke. Bisa lihat view-nya Surabaya 360 derajat. Wah, Keren. ini keren ya. Tapi kalau misalnya mau yang anget-anget nih Mbak, Iya. kita ada yang namanya Skybar. Oke. Jadi satu tempat, tapi kita memfasilitasi 2. Kalau mau yang nyantai sama mau yang anget-anget bisa di Love Shack Mbak. Wow. Max One Tidar di lantai 7. Kalau menunya apa sih Pak di Love Shack sendiri? Kalau di Love Shack sih menunya sih lebih ke yang anak-anak muda memang Mbak. Anak muda ya. Kayak pizza, terus kemudian spaghetti dan sebagainya. Tapi kalau yang secara general di bawah kita ada juga namanya OOB Resto ya Mbak, atau OOB Kitchen. Kalau itu kita lebih menjual makanan-makanan khas Surabaya. Salah satu contoh tadi itu Mbak, gulai Gulai kepala ikan. tadi ya. Bagi yang suka santan, tapi kalau misalnya yang tidak suka santan, kita ada gartep, Apa segar itu? kepala ikan. Oh, segar kepala ikan. Itu yang Bahannya bening sama, ya. bening Mbak, Iya, betul. iya, betul-betul. Dan agak asam-asam gitu rasanya. Gimana Nanti kita ini? coba ya, Mbak, setelah oh, ini. boleh. Siap. Mbak Tia gimana? Sudah kebayang ya? Sudah difoto kebayang apa mau dimakan? motret dari segi mananya Oh, fotonya siap. Mbak. Oh, dua-duanya ya. Oh, pastinya begitu ya. Sudah siap-siap ini ya. Kalau lagi di Love Shack sekarang ini sudah siap-siap mau foto yang mana sih, Mbak Tia? Semua kayaknya kalau dari tempat sendiri cantik banget, instagramable. Jadi pas untuk difoto semuanya sebenarnya. Wah, Gitu Mbak. pas banget ya. Berarti wah keren Belum nih. tahu kalau koridor kita Mbak. Kita dari lantai pertama, Iya. konsepnya udah kayak Japanese. Oh iya gitu, yang tadi hijau, warna hijau tadi. Aduh aku sudah terkesan Pak dari pertama masuk. Ya, kita di lantai 2 juga lebih ke mural, lebih bagus lagi. Belum lihat yang lantai 2. Sebenarnya jadi konsepnya Max One Hotel sendiri itu modern minimalis ya Pak ya? Betul. Adopsi dari berbagai macam budaya atau gimana Pak? Kalau di kita sih, Max One ini kan di Indonesia ada 34 hotel ya Mbak. Salah Oke. satunya tidak di Surabaya. Konsep kita sih lebih ke budaya daerah sekitar. Kalau di kita ini konsepnya kan ada Suro sama Boyo ya Mbak. Iya, iya. Kalau Oke. di properti lain beda.
Jadi konsepnya memang mengusung budaya sekitar, tapi dikemas dalam bentuk yang tadi itu minimalis modern dan Instagramable. Itu Dan yang Instagramnya berarti yang penting ya. penting Sekarang banget. lagi Zaman now tuh happening seperti banget. itu. Soalnya orang ketika mau makan, sekarang bukan makanan yang ini, Iya. selfie dulu. Betul, Nah, betul itu. selfie dan moto makanannya kayak Mbak Tia nih. Mbak, Kebiasaan kebanyakan ya. moto jadi langsing. Gitu ya? Kebanyakan Iya. foto makanannya kadang-kadang sudah dingin, udah males makan. Wah, seru banget ya. Nah, Pak, sekarang kan banyak sekali ya hotel bintang 3 ya, Pak Budi ya. Sebenarnya strateginya apa sih, Pak, supaya bisa bertahan gitu, Pak? Mbak, kalau kita memang secara lokasi bagus ya, kita di tengah kota satu. Terus kemudian yang kedua, bentuk building kita kan unik ya Mbak. Kalau misalnya dilihat dari depan aja sudah beda dengan hotel yang lain. Betul, Unik desainnya banget. unik banget ya. Begitu sudah kita masuk di lobby, Instagramable, terus kemudian masuk di kamar-kamar, konsep kita memang beda banget Mbak. Jadi begitu masuk kamar itu artnya sudah kelihatan banget. Oh. Jadi headboard kita kalau di hotel-hotel lain kan cuma lukisan atau apa. Mural itu udah luar yang biasa ya. Kenapa akhirnya anak-anak muda, sebenarnya segmen market kita sih tidak hanya anak muda, cuman mereka lebih cenderung suka karena apa? Itu tadi untuk flash selfie, untuk foto-foto dan sebagainya. Orang sekarang ketika check-in di hotel apa sih Mbak? Foto dulu pasti. Foto Betul. Setelah itu pamer baru dulu Pak. di-upload di Iya. IG-nya masing-masing ya Mbak. Betul. Iya. Dan itu dapat Iya. banget di sini. Makanya kan konsep kita yang beda dengan hotel yang lain, itu yang membuat Hotel Max One Tidar Surabaya ini ya paling tidak masih digemari gitu Mbak. Luar biasa sekali ya. Siap. Wah, jadi gimana nih Mbak Tia, udah siap-siap? Harus keliling nanti Mbak Tia. Pastinya gitu ya, ya. keliling-keliling Kita ya. Lantai 1 sampai lantai 9 nih. Betul, Oh my semua God. di foto-foto nggak puas ya. Tapi nanti Dipuas-puasin. hati-hati loh, di sini terus loh, nggak balik-balik nih. Nah itu bahayanya. Nah, itu Mbak, ya. bahaya. Gak apa-apa, kesini kan sama keluarga Mbak. Oh iya betul. Nggak bilang-bilang nih Mbak Tianya. Oke, Mbak Tia, Pak Budi, kita break sebentar, kita jeda dulu, nanti kita balik lagi dan pemirsa kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut tetap di Surabaya Now. Baik pemirsa, kita masih bersama-sama di program Surabaya Now dan kita masih ngobrol-ngobrol seru bareng Mbak Tia Sulaksono, food photographer. Tapi kali ini saya ganti lagi ya di segmen kedua. Ada yang cantik di sini. Ada Mbak Ruth dari Max One Hotel Tidar Surabaya sebagai marketing ya. Oke, apa kabar nih Mbak Baik Ruth? Pak, luar biasa. Apa kabar mak-maknya juga? Baik semuanya. Semuanya. Oke, kita tuh ngobrol-ngobrol santai aja, saling menimpali nggak apa-apa ya. Oke, saya Iya, ngobrol Mbak. sama Mbak Ruth dulu boleh ya? Mbak Tia dulu ding. Ketukar-tukar dia namanya ya. Oke Mbak Tia, ini balik lagi ya ke profesi sebagai seorang food photographer. Nah, ini sebenarnya kan profesinya unik sekali, menarik. Mungkin nggak semua orang itu ya itu tadi fokus ke profesi yang satu ini. Sebenarnya dari sisi marketingnya tuh lebih bisa menjual nggak sih? Kalau misalnya dari kita masih pemula gitu ya, kan ada juga yang fotografer profesional itu kan biasanya kan dia foto-foto yang masang wedding gitu kan, yang lain-lainnya gitu. Dan nah, kalau dari sisi seorang food photographer sendiri sebenarnya menjual nggak sih? Kalau food photographer sekarang malah menjual sekali Mbak. Jadi kalau kita lihat di Instagram itu kayak ya sebut saja lah ada Inici itu kan, itu dia sudah review makanan dari satu hotel ke hotel lain, ke restoran lain. Mungkin Mbaknya pernah tahu itu Inici itu. Lagi ini banget ya. Dia ngehits banget dia. Ya itu jadi dia sekarang trennya fotografi memang ke arah food ya, ke arah food sama kopi itu istilahnya kita lagi gaul lah di situ. Jadi memang untuk saat ini memang menjual banget itu Mbak. Dari sisi marketing oke ya sebenarnya ya. Oke banget. Bisa masuk ke semua bidang sebenarnya ya. Seperti itu ya. Bener. Oh, oke. Gitu. Jadi apa masalahnya kan kalau food itu kita bisa review hotel, bisa review restoran, bisa misalnya ada teman buka resto, minta tolong dong buat buku menu, itu aja sudah dapat itu. Atau kita
udah di intern sendiri dari fotografi sendiri ya. Itu kita ngadakan workshop. Itu aja udah jual. Sekarang ATM-nya aja 250 misalnya segitu itu. Misalnya, itu kan sudah menjual kan, Mbak. Itu. Oke, dari sisi mengcapture makanan, minuman, memang secara tidak langsung membantu marketing dan juga promosi ya, dari sisi hotel ataupun dari sisi resto-resto gitu ya. Nah, sebenarnya sih ada nggak sih tips and triknya gimana sih membuat, bukan membuat ya, istilahnya kayak mengcapture makanan itu jadi lebih menarik, itu gimana sih tips and triknya gitu? Kalau tips and triknya itu cuman sebenarnya fotografi itu pencahayaan, itulah. Pencahayaan. Kuncinya itu saja. Pencahayaan itu sebenarnya kuncinya. Kalau untuk styling apa itu kan tergantung selera ya, Mbak ya. Kalau itu sih, apalagi kalau kita memang khusus food, itu tempatnya harus bersih, terus elemen-elemennya itu harus mendukung ya. Misalnya kalau untuk garnish misalnya, itu harus edible. Nggak boleh yang nggak bisa dimakan ya, bener kan? Nah, itu atau terus untuk propertinya itu nggak boleh yang bukan food grade, Mbak. Jadi biar orang nggak jijai gitu kan? Sebenarnya. Jadi semuanya harus mendukung elemen itu. Terus mungkin dari warnanya itu warnanya itu harus benar-benar yang menampakkan kecantikannya. Gitu. Tapi kadang-kala ya, Mbak Tia, ada beberapa tuh yang coba foto sendiri gitu ya, ternyata memang tidak secantik penampakan aslinya gitu loh. Kenapa sih? Ada, saya pun sering gagal juga. Cuman ya kadang-kadang kan memang harus kita benar-benar fokus. Misalnya kita taruh kalau food ya memang harus dideketin ya, Mbak ya. Kita harus motret dari deket. Kita lihat sisi mana sebisa mungkin. Kita motret itu muter ya, jadi dari sisi ini gitu. Oh, jadi ada beberapa kali take gitu ya? Beberapa kali take. Satu kali foto bisa sampai mungkin lebih dari 20. Saya kadang sampai 20 kalau belum dapat feel yang tepat itu bisa untuk sampai 20. Satu makanan aja untuk satu itu ya? makanan aja itu. Tinggal pilih-pilih, tinggal edit gitu aja. Edit itu kan juga sesuai feel kita, jangan terlalu over kontras atau semacamnya gitu. Ya. Kalau di Max One Tidar sendiri sering nggak sih kayak food blogger atau fotografer itu mampir gitu yang di sini, sering nggak sih, Mbak? Jadi kita sendiri memang selain kita memang undang beberapa, jadi selain itu kita memang banyak sih dari mereka tiba-tiba udah tag aja tuh ke Instagram kita. Jadi kalau di Love Shack sendiri kita kan kebetulan ada di 7 floor di lantai 7. Jadi memang bukan hanya untuk tamu-tamu hotel, jadi terbuka untuk umum. Dan bukanya dari jam 5 sampai jam 12 malam nih, Mbak. Itu mereka banyak terus datang, dan itu bahkan jauh lebih cantik-cantiknya daripada kalau kita sendiri yang foto nih. Wow, jadi malah banyak ya dari luar-luar tiba-tiba langsung ngepost ngetek gitu ya. Jadi kita tinggal izin repost malah. Wow, luar biasa. Ini ngomong-ngomong tadi soal Love Shack ini ya, di lantai 7. Tadi kan bukanya sore sampai malam ya. Setiap hari atau ada hari tertentu yang buka tutup? Terus 7 kali 24 jam. 7 kali 24 jam ya. 24 jam full ya. Sampai jam 12 malam. Memang kalau di sini sendiri memang bagusnya sore ya, Mbak, terutama setelah maghrib, setelah lampu-lampu sudah benar-benar nyala semua. Itu supaya kelihatan ya pemandangan Surabaya City gitu ya. Lebih Instagramable. Oke. Nah, sebenarnya selain Love Shack tadi apa aja sih, mungkin seperti disinggung sama Pak Budi Sutiano ya, jadi sudah ada beberapa. Nah, mungkin kalau dari Mbak Ruth sendiri yang paling istilahnya istimewa itu yang mana sih di antara kesekian ada di Hotel Max One Tidar ini? Kalau memang paling favorit, kalau untuk anak-anak muda terutama sih, kalau milenial terutama memang di Love Shack ini. Di Love Shack ya. Kebanyakan kalau di Love Shack ini untuk sosial event kita. Jadi biasanya kalau ibu-ibu tuh arisan, terus ada bridal shower, baby shower, ataupun paling banyak sih 70% dari pengunjung di sini sih memang untuk sweet 70 seperti itu. Tapi kita juga bisa untuk wedding di sini. Wedding, semi standing, lalu juga outdoor memang. Kayak gitu. Kalau outdoor di sini ya berarti ya di Love Shack ya. Kalau di ballroomnya sendiri? Ballroom kita ada meeting room, itu kapasitas memang sampai 240 orang kayak gitu. Lalu di sebelahnya memang ada
OOB Kitchen yang signature dish-nya itu gulai kepala ikan. Itu memang happening banget sih di sini karena bedanya memang jumbo kita dan ikannya memang fresh. Kita pakai kepala kakap merah itu fresh kayak gitu. Wow, ya, 1,5 kilo mbak beratnya. 1,5 kilo Mbak. menarik sekali ya. Tadi sempat disinggung ada paket wedding ya. Itu mulai dari harga berapa sih, Baru? Kita ada yang di 20.500.000 sampai di 39.500.000 itu sudah sampai paket honeymoon-nya ke Bali, stay di Bali, tiketnya kita bayar juga kayak gitu. Untuk berapa orang itu? Kan couple-an honeymoon Mbak Kapelan. judulnya. Iya iya. Kalau untuk yang wedding Untuk weddingnya itu 200 orang. 200 orang 200 ya. orang sampai standing di sini. Jadi lebih keren nanti kan pasti ada drone-nya juga. Jadi bisa lengkap semua ya, satu paket ya. Kalau paket wedding kisaran harga berapa, Baru? Di 20.500.000 sampai 39.500.000 kayak gitu. Oke. Untuk 200 orang tinggal paketnya sih beda-beda. Ada yang MC, musik juga. Kalau untuk meeting room sama juga ya? Atau ada spesial promo mungkin? Kalau meeting room pastinya sih beda, full day, half day kita bisa menyesuaikan. Jadi kayak untuk taste dari menunya coffee break juga kita semua dari dapur kita sendiri. Benar-benar fresh homemade dari Iya kita. iya. Jadi bisa ada special request sesuai dengan yang ada di list gitu ya. Jadi enggak, kan ada juga beberapa hotel tuh yang di outsource gitu Iya, ya. betul. Kalau ini dari sendiri ya. Dari sendiri. Setiap hari kita ganti dan itu termasuk untuk buffet breakfast kita itu ada di lantai 2 di OOB juga pagi jam 6 sampai jam 10 dan itu menunya kita sekarang lebih mengangkat untuk menu tradisional. Jadi ada Surabaya juga termasuk jajan pasar. Indonesian Bubur food. ada, termasuk Asiannya juga tetap lengkap. Lengkap sekali ya Mbak ya menunya ya. Harus dicoba. Udah mulai siap-siap nih Mbak Tia. Kalau Mbak Tia sendiri paling seneng moto yang Indonesian food atau Western food atau yang bebas aja gitu? Bebas sih kalau saya. Bebas ya. Pokoknya dia menarik, fotogenik gitu aja. Ini Gitu. Seneng. luar biasa ya istilah makanan fotogenik gitu. Fotogenik, Biasanya iya. kan kita nih yang fotogenik atau gimana gitu. Apa sih yang menurut Mbak Tia itu kriteria dari makanan yang fotogenik gitu? Ya biasanya sih mungkin dari ya kayak gulai kepala ikan itu tadi kan dari penampilannya gini kan udah ditata cantik, itu memang fotogenik, cakep di foto gitu aja. Nggak ada kriteria khusus sih Mbak. Pokoknya kalau dilihat di kamera bagus aja itu kalau saya sih. Iya. Karena aku pernah juga ya baca-baca gitu. Kadang-kadang ada beberapa sentuhan-sentuhan di luar elemen-elemen yang benar-benar edible. Jadi misalnya kayak dibuat supaya bisa kelihatan warnanya tampak, menonjol. Ada sentuhan dikasih Itu spray biasanya apa gitu. kalau untuk foto produk ya, itu biasanya kayak ayam itu biasanya dilapisin sesuatu gitu apa biar dia tampak mengkilap kalau di foto. jadi glaze-nya. Gitu. Terus kalau misalnya minuman kan biar kelihatan bubblingnya itu kelihatan jadi kayak seger gitu ya. Itu ada teknik khusus sih, Ada teknik memang khususnya efek ya. khusus itu. Tapi kalau dari Mbak Tia sendiri alami langsung on the spot, Rata-rata dipilih sih saya langsung sesuai gitu suka ya. alami lighting pun kalau motret pun saya lebih suka alami kan gitu, jadi nggak pakai artificial lighting segala macam. Itu lebih rasanya lebih cantik aja di makanan. Dan itu juga jadi input yang bagus ya buat hotel, buat resto gitu ya. Wow, luar biasa. Event apa aja sih Mbak yang di Baxwan Hotel yang paling hype gitu? Kalau hype kita sih punya pernah juga kita ada ini sama komunitas ya Mbak ya. Komunitas ya. Jadi kayak di sini kalau Sumba sekarang kan ada trennya Sumba tuh memang ya. Tapi kita tematik, jadi memang waktu itu ada pemenang untuk best dress code-nya seperti itu. Dan waktu itu untuk Halloween, jadi mereka serba gotik seperti itu. Keren Mbak. Jadi menyesuaikan momen-momen ya. Betul. Jadi kayak ada Halloween, terus kalau New Year's Eve pasti lah ya, hotel ya, pasti. Oke, Halloween ada lagi Mbak? Di sini Senin, Rabu, Sabtu kita ada live musik akustik. Jadi
Di Lovesec-nya. Betul, di Lovesec-nya. Oke. Terus Senin, Rabu, Sabtu. Mhm. Tapi kalau untuk semisal di luar hari itu, kalau ada event pun kita bisa hadir untuk musiknya. Kayak gitu. Oke. Luar biasa ya. Oke, Mbak Ruth, berarti ya kita break sebentar. Sekali lagi terima kasih Mbak Ruth sudah join di segmen kedua, sudah ikut meramaikan Surabaya Now. Kita jeda sebentar ya, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Dan pemirsa, kita akan balik lagi setelah jeda pariwara berikut, tetap di Surabaya Now. Baik pemirsa, kita balik lagi di Surabaya Now dan kita masih ngobrol-ngobrol seru bareng food photographer Mbak Tia Sulaksono. Dan di sebelahnya sudah ada lagi nih di segmen ketiga, ada chef andalannya Meswan Tidar Hotel Surabaya. Ada Chef Eko. Apa kabar Chef Eko? Iya. Gimana nih rasanya sebelahan sama Chef Eko nih Mbak Tia? Gemeteran. Oh gemeteran. Padahal belum dia ngapain loh ya, udah gemeteran. Nah, sudah siap-siap mau foto nih Pak, gitu. Iya. Ya, boleh saling menimpali nggak apa-apa sih. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja. Iya. Ada masakan datang nih. Nah, Ya, terima kasih Mbak. Ya. Ini salah satu menu andalan kita. Oh ya. Oh, apa nih Chef? Kepiting soka telur asin. Oh, Kepiting soka telur Kepiting asin. soka itu kepiting rebus ya. Iya, langsung dimakan sama cangkangnya ya Pak ya. Semua bisa dimakan kalau kepiting soka, ini kepiting rebus namanya. Mhm. Oh ya, beda loh taste-nya kita di sini sama di tempat lain bisa. Bedanya apa Chef? Taste-nya itu punya ciri khas sendiri kalau Oke. dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain untuk telur asin ya. Jadi ada rasa apanya nih? Betul, aroma. Pedes, manis atau apanya gitu? Rasanya gurih, Mhm. asin gurih, tapi ada aroma rempah yang khas nanti. Oh. Coba di Aroma rempah rahasia, betul gitu ya. Rahasia pastinya Mbak. Pastinya begitu ya. Oke, salah satu signature dish juga ya. Dan ini apa nih Chef? ini chicken Seperti tortilla. quesadillas, ya. Oh, Nah, quesadillas. dari Oke. tortilla di dalamnya itu ada Oke. chicken, ayam, sama Ya. cheese ya. Hmm. Jadi dengan dibalut dengan barbecue sauce sama mozzarella cheese. Ya. Terus di atasnya ditaburi dengan apa? Salsa. Oh, salsa. Oke. Ini salsanya tomat. Favorit Ada ya. tomat, bombay, cabai. Rasanya sudah Pasti seger banget. Kombinasi yang pas ya Pak ya. gurih, Asin, kombinasi. gurih, Ya, ada betul. segernya gitu ya. Sedikit manis. Hmm. Ini menu kita di Lovesec. Kalau di Di Lovesec Lovesec. kita cenderung ke tapas sama Mhm. western ya kalau di atas. Mhm. Jadi kalau untuk kitchen yang di bawah di OOB Mhm. itu cenderung makanan kita ke Nusantara sama Chinese food ya. Ada beberapa western juga. Cuma kalau yang di atas kita Ya. lebih cenderung ke tapas sama Jadi makanan santai, makanan zaman now, anak muda gitu ya. Ya, untuk di atas. Oke. Tadi saya juga sudah dengar-dengar nih yang Iya. lagi ngehits banget di Meswan Hotel Tidar itu adalah gulai kepala Kepala ikan. ikan. Nah, ini Ini the boleh best kasih loh ya. bocoran nggak sih? Katanya kan the best nih ya sini nih. Betul. Nah, rahasianya apa sih Pak? Oh nggak boleh ya? Kalau Namanya rahasia Mbak, nggak boleh diomongin. Cuma, kita punya ciri khas dari gulai kepala ikan yang kita sajikan di sini. Satu, kita jual di sini ada dua macam ya. Satu single portion yang ukuran 500 gram. Nah, yang kebetulan yang ini, yang rajanya gulai kepala ikan ini ukurannya 1.500 gram, 1,5 kilo untuk kepala saja. Iya. Jadi ini bisa dimakan berlima, berenam, bisa puas banget.
taste-nya sangat enak, gurih, segar, ada pedasnya. Jadi kalau biasa yang di masakan Padang, gulai kepala ikannya Padang, nyoba di sini pasti nggak mau balik lagi. Nggak mau ke masakan Pengennya ke Padang. sini terus ya. Betul. Di sini ada ciri khas tersendiri. Taste-nya beda, seger gitu. Tesnya beda, seger gitu ya. Kalau untuk santannya, apakah ada kayak teknik masak khusus nih, chef? Kalau Kan untuk ada yang santannya, apa kayak melekat di langit-langit gitu ya, kan ada yang merasa seperti itu gitu. kalau kita cenderung di fokus di itu ya, di rempahnya ya. Rempahnya Rempah ya. bumbunya itu benar-benar punya ciri khas. Terus kekentalannya juga kita di sini nggak terlalu kental banget, nggak encer juga, pasti menggigit gitu. Jadi orang merasa pasti merasa Oh Gigit-gigitan iya, dong, Pak. kentalannya pas gitu ya. betul. Wow. Tapi kalau di sini cenderung rasanya apa Pak? Kalau Di sini Gulai kepala ikan gurih, Max One pedas Hotel. sama asem. Jadi Gurih, ada pedas, belimbing asem. bulunya itu yang buat taste-nya asem. Terus kita di sini mainnya bukan dari ikan, kepala ikan yang frozen belinya. Fresh Saya ya? bener cari yang fresh dari supplier yang dari pasar. Jadi Oke. saya nggak mau yang dari yang beli frozen itu saya nggak mau. Jadi bisa dipastikan taste-nya pasti beda dari tempat Ya. lain. Monggo dicoba. Wow, jadi nggak sabar nih. Saya nggak sabar makan, Mbak Tia nggak sabar Nggak sabar foto ya. motret. Tapi nggak makan ya, bener ya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kalau saya dua-duanya. Mbak Tia, balik lagi nih ke masalah food fotografi gitu ya. Tadi kan sudah disebutin nih tadi komponen-komponennya sama Chef Eko ya. Chef Eko. Dari sisi fotografi sendiri sebenarnya di antara ketiga ini yang paling menarik ya, sepintas gitu ya, yang kayaknya Mbak Tia paling berhasrat untuk foto itu yang mana sih Mbak? Kalau pertama mungkin kalau dari warnanya minuman ini kan juga menarik. Terus apa kayak gini. Ini kalau saya sukanya apa tempatnya itu udah fotogenik banget kan gitu. Sekarang oke. kan lagi ngetren di fotografi food ya Mbak ya. Tempatnya itu tempat yang kayak gini-gini gitu. Yang ini seperti ini gitu Mbak. Gitu. Dari kayu. Banyak sekarang itu ya yang lagi diburu para fotografer itu mungkin yang seperti ini gitu loh. Jadi ibaratnya taste dan plating juga menentukan Plating gitu itu juga ya. menentukan benar. Itu ya, Chef Eko ya. Oke, berarti ya sebenarnya paling susah itu foto makanan atau minuman yang jenisnya apa sih sebenarnya? Waduh paling susah apa ya? Ya, apakah yang berkuah gini atau yang atau apa gitu? Mungkin ada Mungkin Dari pengalaman makanan ya? yang bentuknya terlalu apa ya? Mungkin kayak kesana kemari gitu nggak dalam satu wadah cantik gitu kan. Kadang-kadang ada yang makanan itu yang terlalu panjang gitu itu juga susah motretnya. Itu pasti bakal butuh tempat kan Mbak ya gitu. ya. Natanya juga Oke. susah kalau panjang gitu. Boleh cicip-cicip ya, Chef ya? Oh pasti, Oh, monggo. oke. Kita Dicoba cicip dulu yuk. pasti nagih. Iya, Ya, berarti ya. Iya, silakan mbaknya dulu. Oke, coba ya. Boleh coba ya. Ayo. Aku penasaran sama ini deh. Soalnya kalau gulai awas. kepala ikan Iya, Chef. harus piring gede ini. Kalau gulai kepala ikan. Boleh saya cicipin di Iya. ininya. Oke. Mbak coba deh. Coba gulainya yang the best itu. Bener Bener Chef. ya? Nggak salah, bener. Saya harus ambil piring besar atau mangkok besar nih kayaknya. Nasi Mbak. Cuma nasi ya? Aduh, tapi saya ngeri. Iya nasi. bener. Ada yang beda dari kepiting rasa Sukanya. telur asinnya ya. Iya. Sos telur asinnya ada yang beda. Boleh. Mau coba deh yang apa sih?
food andalannya restoran Sidar? Itu kepalanya dan daging. Mantap kuahnya, bener. Enak semua kok, Mbak. Bener. Sudah coba Berasa banget. itu kepala. Enak. Coba. Nggak amis, pasti dijamin nggak amis. Bisa. Familiar ya. Enak banget Mbak, bener ini. Chefnya terbaik deh. Rempahnya terasa banget ya, chef Terasa, ya. Terasa banget ya. Terasa tapi nggak menonjol satu sama lain, itu ngeblend gitu loh chef. Jadi enak banget di mulutnya. Saling mendukung ya. Nah, ini juga signature. Betul. Drink juga? signaturenya. Ini namanya apa, chef? Piting suka telur asin. Bukan, minumnya. Minum. Minumnya Ya, virgin blood itu. virgin blood. Iya. Virgin blood, Oh, iya, virgin iya, blood. iya. Darah. Darah. Oh, ini campuran kayak strawberry gitu ya, Blendnya chef ya. strawberry. Mhm. Kalau yang ini apa sih? Kalau ini strawberry squash. Strawberry squash. Mocktail oke. ya jenisnya ya. Oh, ini pasti banyak yang tahu ya. Iced tea. Seger. Wow, Silakan. seger ya. Oke. Kalau Chef Eko sendiri sebenarnya Ya. kan saat ini kan fokusnya memang ke masakan tradisional Indonesia yang ditonjolkan sebenarnya gitu ya. Tuh. Untuk yang di OB Kitchen kan kita berusaha mengangkat kembali masakan Nusantara ya. Apalagi yang orang belum banyak yang tahu kalau kepala ikan ini bisa dimasak yang enak, yang seger. Biasanya kan taunya cuma disanteni kental gitu, gurih aja. Ini kan kita beda di sini. Iya, iya, iya. Nggak enak iya. sama sekali. Iya. Agak amis, jadi taste-nya itu ada segernya, ada pedasnya, pasti enak. Dijamin Iya, nggak move on ya. ya betul. Balik terus ke sini. Wow, ya, 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 ya. Selain itu, apakah memang ada kayak menu dari Surabaya, khas Surabaya sendiri yang ditonjolkan di Max One Hotel, Chef? Ada beberapa menu seperti ayam kecombrang itu ada, terus Ayam kecombrang. Oh, oke. Jadi banyak. itu khas Surabaya juga ada ya. Sebenarnya sih intinya Nusantara yang fokus ya. Gado-gado juga ada. Oke. Oke, Mbak Tia. Kalau gado-gadonya di Lengkap ya. sate ada Pak. Wah, Mbak Tia ini udah siap-siap ya, mau makan dan mau foto-foto Mau foto, juga nih. Oke, Mbak Tia, saya mau balik lagi nih ke Mbak Tia. Profesi sebagai seorang fotografer mungkin saat ini memang jadi satu profesi pilihan gitu ya, yang mungkin jadi profesi zaman now anak-anak sekarang. Iya, sekarang banyak Ya. banget sih. Banyak banget ya, sudah di media sosial tuh sudah booming, istilahnya seperti itu. Nah, kalau yang masih coba-coba, masih takut-takut, mungkin awalnya kan, nah ini yang menarik nih, ada yang nggak punya background sama sekali nih dengan dunia fotografi. Tadi kan dari Mbak Tia, dari awal kan ya suka gitu kan, ada memang udah ada passion. Nah passion. ini dia baru nyoba gitu. Sebenarnya ada tips-tips tertentu nggak buat mereka sih Mbak Tia? Oke, sebenarnya tipsnya itu gampang aja. Kamu tinggal punya alatnya aja kan, punya HP, terus kamu coba-coba, kamu kawinin deh HP-nya. Misalnya HP atau kamera, kamu kawinin deh itu gadgetmu gitu loh. Jadi kita tahu ini kan tiap kamera, tiap HP kan beda ya Mbak ya. Jadi kita tahu mana yang terbaik. Misalnya kalau saya pakai sekarang lagi mensosialisasikan HP-tografi ya Mbak ya. Ini permintaan teman-teman sih sebenarnya. Ada teman-teman, aduh saya tuh nggak punya kamera, gini kamera mahal segala macam. Akhirnya saya gantung kamera, saya ganti ke HP. Saya coba terus HP terus ternyata ya ini akhirnya kebanyakan yang di IG saya HP sih memang. Ya itu terus kalau HP pencahayaan memang harus bagus ya. Soalnya kalau nggak noise pasti kan. Terus abis itu atau ngeblur. Habis itu manfaatkan autofocus. Di HP itu autofocus
pencet lama itu muncul AF itu manfaatkan itu. Udah terus cari angle sebagus mungkin itu. Terus jangan ragu, potret aja dari sebelah mana pun. Itu aja. Terus setelah itu ya udah tinggal proses editing. Kuncinya kan juga proses editingnya, mana yang perlu dikoreksi gitu kan itu. Makanya di HP saya itu banyak aplikasi edit. Oh ya. Jadi kalau mau jadi seorang fotografer itu nggak perlu takut, nggak perlu takut, harus beli tipe kamera yang mahal nggak gitu perlu ya. beli kamera mahal dulu atau ikut workshop dulu. Saya ikut workshop aja nggak pernah kan memang. Jadi nggak ada background sama sekali? Sebenarnya nggak ada. Saya belajarnya malah dari ya ini learning by doing kan. Terus saya workshop itu via digital kan. Misalnya teman itu kadang ini BTS lah, behind the scene. Itu saya pelajari, dari situ saya belajar. Saya banyak tanya ke yang profesional, itu saya deketin, terus saya tanya ini kok bisa gini, gimana minta BTS-nya dong gitu. Udah kasih BTS, Mbak ini lightingnya harus gimana, Mbak ini tolong dong dikoreksi gitu. Saya itu terus saya belajarnya dari situ akhirnya. Dimulai dari passion gitu ya, kemauan gitu ya. Yang penting niat aja deh. Oh, oke. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan Mbak Tia kalau misalnya kepengen tahu hasil foto-fotonya Mbak Tia, atau mungkin ada komunitasnya sendiri. Fotografi harus gabung di mana? Kalau komunitas di IG itu banyak ya, misalnya kayak di upload kompakan itu tiap hari dia bikin challenge ya. Setiap hari itu dia misalnya hari ini tadi itu challenge-nya kalau nggak salah apa ya tadi itu food juga singkong itu misalnya kamu akhirnya kita uploadan singkong semua mulai jam 6 sampai jam 7 itu ada juga. Kalau di Surabaya itu ada Kompaker Surabaya itu komunitasnya. Terus ada lagi New bukan asal jepret tapi yang Surabaya, Nyubat Surabaya itu sobat istilahnya. Kalau Mbak Tia sendiri join yang mana atau ada sendiri komunitasnya? Enggak, kalau saya masih di sobat Surabaya, cuman sekarang memang lagi vakum. Tapi kita boleh kok kayak istilahnya store foto ya Mbak, store foto misalnya yang lain ngadain challenge ini ikut aja semua. Bahkan saya ikut challenge juga sampai ke luar negeri kok. Jadi sering foto saya sering istilahnya di fitur ya Mbak di fitur dari luar negeri juga. Kalau yang pengen tahu hasil jepretannya Mbak Tia, ada di IG saya. Cek di mana? Cek di IG saya di Tia Sulaksono. Oke. Kalau Chef Eko sendiri ada IG-nya juga mungkin dari hasil masakannya di foto juga nggak kayak Mbak Tia? Ada. Oh ada ya. Oke. Di mana nih Chef? Mungkin bisa di-share juga nih. Eko Moker. Kalau IG-nya Max One sendiri? Max One Hotel Tidar? Iya, Max One Hotel Tidar. Di IG-nya Max One Hotel Tidar ya. Oke. Jadi semuanya tuh update dari mulai ya dari makanan-makanannya, semua event, fasilitas semuanya ada di situ ya. Ada sama satu Real OOB Kitchen. Ada juga ya. Oh gitu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Tia, Chef Eko sudah ngobrol-ngobrol seru di Surabaya untuk edisi kali ini. Wow, ini sangat menginspirasi sekali ya. Baik yang ada di sini juga buat pemirsa yang ada di rumah pastinya begitu. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih dan sekali lagi juga terima kasih untuk Max One Tidar Hotel Surabaya yang juga bertindak sebagai fasilitator tempat di Surabaya untuk edisi kali ini. Oke, demikian Surabaya kali ini. Saya Valia Mei. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.